Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa turnamen top dunia sudah berakhir kawan, walau ada satu turnamen yaitu European Individual Chess Championship yang sudah memasuki babak-babak akhir. Kita tidak pernah mengulas turnamen itu karena jadwalnya berbarengan dengan turnamen-turnamen lainnya. Untuk kali ini, game yang saya sajikan adalah permainan antar engine, bukan Stockfish, bukan Komodo kawan. Dan game ini saya ambil dari event TCEC Season 22 kawan, yang sudah menyelesaikan divisi Premier kawan, dengan keunggulan dari Stockfish selisih setengah poin kawan dari peringkat kedua yaitu Komodo. Komodo di 2 tahun terakhir ini kawan sudah menunjukkan eksistensinya bisa mengimbangi Lila Chess Hero. Dan nanti di Super Final kawan, Komodo akan berhadapan dengan Stockfish. Tapi Super Final belum dimulai kawan, kapan juga admin tadi belum melihat jadwalnya. Dan game yang saya pilih ini adalah antara engine Rovkade versus Stockfish pada Premier Divisi game ke-45. Langsung kita ke atas papan. Di sini Rovkade pegang putih mengawali dengan pion D4. Pion C5 bermain dengan Benoni defense. Ini adalah Benoni lama dan ditolak tantangan, dia mendorong pion D5. Saya tidak akan perlu menjelaskan apabila langkah ini diterima, pion pukul pion. Mungkin lain kali kita akan mengulas lebih dalam soal Benoni defense kawan. Di sini langsung saja kita lurus-lurus ke permainan engine ini. Pion D5 oleh Rovkade, pion D6, kuda C3, kuda F6, pion E4 membuka jalur-jalur pengembangan gajah berikutnya mungkin ke petak B5 ini kawan. Pion G6, kuda F3, gajah G7, gajah B5 skak. Di sini kalau kita menggunakan Stockfish kawan untuk menganalisa permainan ini, Stockfish menyarankan gajah menutup skak atau kuda F ini untuk menutup skak. Tapi langkah yang kuat adalah menutupnya dengan gajah ini. Dan kalian bisa langsung menerima tantangan pertukaran, bisa jadi. Tapi Stockfish di sini menyarankan dengan pion A4. Pertukaran pun tak ada masalah juga bagi putih untuk melanjutkan langkah. Pion A4 dipilih oleh Rovkade. Selanjutnya Rovkade oleh Stockfish. Ini agak mirip kawan, nama engine dengan nama gerakan dari raja yang melangkah ke sisi kanan atau ke kiri 2 langkah. Rovkade menurut bahasa kita. Kalau bahasa Inggrisnya adalah castling. Tapi engine ini namanya adalah Rovkade. Selanjutnya putih Rovkade juga. Pion A6, gajah ditarik mundur ke E2, menolak tantangan pertukaran gajah. Gajah G4, selanjutnya pion H3. Dan di sini Stockfish menukarkan gajahnya untuk kuda F3, dipukul balik menggunakan gajah. Kuda B berkembang ke D7, sekarang pion A5. Untuk mencegah pergerakan manuver kuda ke petak B6 ini jelas, dan dijawab dengan pion B6. Membuat tantangan untuk memberikan petak bagi kuda nanti bergerak. Diterima, dipukul balik menggunakan menteri, tidak menggunakan kuda. Mungkin kuda dipersiapkan untuk memperkuat petak ini kawan, ataupun menduduki petak E5 nanti bisa jadi. Selanjutnya gajah E2. Mungkin memberikan jalan bagi pionnya maju untuk memberikan kontrol di petak E5 agar kuda tidak bergerak ke petak ini. Dibalas beteng F ke B8. Selanjutnya beteng ke E1. Di sini menteri mundur ke D8, melepaskan pionnya kawan yang bisa dipukul oleh beteng putih dengan dukungan gajah. Tak ada masalah pun bagi putih juga jika melanjutkan variasi seperti ini atau kedua pemain juga tak ada masalah. Tapi di sini Rovkade memilih langkah gajah mundur ke F1, sebuah langkah yang menarik, langkah yang cukup defensif untuk memperkuat posisi pion-pion depan rajanya. Beteng B4 mungkin persiapan ditumpuk di sini kawan, atau memberikan incaran atau tekanan bagi pion pusat E4 dengan dukungan kuda. Tapi pion ini cukup kuat, sudah mendapatkan 2 kali perlindungan. Dibalas beteng A2. Di sini menteri C8 memperkuat kembali posisi pion kawan, tidak langsung menumpuk betengnya, nanti pionnya akan tewas. Dibalas dengan pion B3 memberikan tambahan kontrol petak C4. Walaupun langkah ini tidak disukai oleh Stockfish, Stockfish menyarankan gajah ini berkembang ke petak D2 kawan daripada memainkan pion B3 dengan tujuan memberikan discover attack bagi beteng hitam nanti. Hitam atau Stockfish melanjutkan dengan pion C4 menantang pertukaran pion, diterima, dan kuda C5 tidak dipukul balik kawan, dia akan rugi pertukaran perwira nanti. Pion E5 dilanjutkan oleh Rovkade mengancam kuda atau menantang pertukaran pion pusat. Tantangan pertukaran pion ditolak, kuda F ke D7, dan selanjutnya pion E pukul pion D6.
Dengan melakukan pukulan terhadap pion hitam D6 ini kawan, membuka diagonal gelap bagi gajah, langsung pukul kuda yang ada di peta C3, mengorbankan kudanya, artinya putih di sini. Jelas dengan mengorbankan kudanya, idenya mungkin nanti akan mendapatkan 2 pion bebas di lajur pusat ini kawan. Dan pengorbanan diterima. Kalau pengorbanan ditolak, ya selanjutnya adalah gajah mungkin akan ke D2 membackup kudanya ini kawan. Tapi di sini pengorbanan langsung diterima oleh Stopless dan mengancam beteng sekarang. Tadi mungkin kita melihat pergerakan beteng putih naik ke peta A2 ini tidak jelas tujuannya seperti apa kawan. Dan sekarang kita melihat ternyata tujuannya adalah menghindari ancaman garbuan seperti ini. Saat tadi putih mulai mengorbankan kudanya dengan membuka pion E pukul pion D6 ini kawan. Jauh-jauh langkahnya sudah dipikirkan oleh engine. Ini adalah engine, bukan kita yang hanya menghitung 2-3 langkah saja. Engine panjang kawan langkah yang dipikirkan. Oh ya kawan, untuk game ini menggunakan kontrol waktu 60 menit. Bukan seperti biasanya yang ada di chess.com yang hanya sekitar 10 menit atau 5 menit dalam permainan rapid atau blitz. Tapi ini kontrol waktunya adalah 60 menit. Selanjutnya di sini putih melanjutkan langkah beteng E3, menghindari serangan, berbalik mengancam kawan, di backup dengan kuda E4 mengorbankan kudanya kawan, dan di sini Rovkade menolak pengorbanan kuda ini bermain dengan langkah pion D pukul pion E7 dan nanti mempunyai koneksi 2 pion yang cukup kuat kawan. Tentu saja apabila pengorbanan kuda ini diterima, hitam akan melanjutkan pion pukul pion dan gajah ini di langkah berikutnya siap ditarik kembali dan seterusnya. Tapi di sini pengorbanan kuda tidak diterima. Yang ingin mengembalikan kelebihan perwira, putih melanjutkan pion pukul pion E7, selanjutnya pion F5 memperkuat posisi kuda dibalas dengan pion D6. Mengkoneksikan kedua pionnya kawan, sekarang koneksinya cukup kuat dengan dukungan menteri di lajur D dan dukungan beteng nantinya di lajur E. Mungkin pion ini siap didorong untuk membuka lajur E, bisa jadi dilakukan oleh engine. Kita tidak tahu, kadang langkah-langkahnya cukup aneh, tidak terpikirkan oleh kita kawan. Beteng B1 dan di sini beteng naik ke A3, memberikan pressure bagi gajah. Gajah mundur ke F6 dibalas menteri ke D5 skak. Menghindari pin-pinan dengan tempo skak, selanjutnya gajah ini juga bisa bergerak dan raja ke G7. Di sini beteng pukul kuda E4 membuat langkah pengorbanan untuk membuka jalur bagi gajahnya segera keluar kawan. Dipukul balik oleh pion F, gajah E3, kuda ke E5 untuk memberikan ancaman juga bagi pion C4 ini kawan dengan dukungan menteri walaupun di sini masih ada menteri. Selanjutnya adalah menteri ambil pion E4. Kenapa kawan pion ini tidak didorong saja maju untuk membentuk koneksi yang cukup kuat dengan rantai pion? 3 pion yang berkoneksi seperti ini pasti akan kuat. Tapi masalahnya kawan, kuda akan lompat ke F3 membuat langkah pengorbanan. Jika kalian menolak pengorbanan ini dengan menggeser raja, 1 langkah skakmat. Jika pada posisi ini pengorbanan diterima, menteri bisa bergerak ke peta ini kawan. Gajah tidak bisa pukul menteri karena posisinya kena pin. Dan di langkah berikutnya tentu ancamannya adalah ancaman skakmat. Mungkin salah satu cara untuk mengantisipasi ancaman skakmat adalah pion ini dipromosikan. Promosi apa? Promosi kuda dengan tempo skak. Beteng tidak perlu untuk pukul kuda ini kawan, karena nanti ancamannya akan jadi seperti ini. Menteri akan mempunyai tempo untuk skak dan kondisi akan berbalik kembali, putih akan unggul. Memberikan ancaman bagi beteng di B1, jika kalian pukul menteri ini, menteri kalian juga akan tewas dan putih akan tetap unggul dengan keunggulan pion bebasnya seperti ini kawan. Jadi pada posisi seperti ini saat pion promosi kuda, raja cukup menghindar dan ancaman skakmat masih ada kawan dengan beteng pukul gajah. Mungkin selanjutnya adalah menteri untuk membackup gajahnya di peta ini ke peta C4 tadi. Di sini hitam melanjutkan pion pukul pion, memberikan dukungan menteri untuk melakukan ancaman skakmat. Putih akan mengorbankan gajahnya dan disikat oleh beteng. Beteng pukul beteng, disikat oleh menteri. Hitam akan tetap unggul kawan dan akan menang dengan keunggulan beberapa perwira seperti ini. Walaupun putih masih mempunyai 2 pion bebas, jika dilanjutkan seperti ini kawan, hitam akan tetap menang. Dengan kedua beteng plus menteri bisa menghadapi 2 pion bebas ini nanti. Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat kuda ini lompat ke peta E5 ini ancamannya adalah ancaman pengorbanan.
bukan hanya terhadap pion yang ada di peta C4, jadi tidak perlu mendorong pionnya maju seperti ini. Oleh karena itu, rofkade ambil pion ini terlebih dahulu, dijawab dengan langkah kuda ambil pion C4. Di sini rofkade mempromosikan pionnya menjadi beteng, mengancam menteri, artinya menyerahkan satu pion kawan, disikat oleh menteri. Menteri putih mendapatkan kuda di peta C4. Selanjutnya menteri hitam E5 mendekati pion, di backup dengan beteng D3. Di sini menteri ke A1, ancamannya jelas, ingin menghajar gajah di F1, diantisipasi dengan beteng bergeser ke B3, membuka akses bagi menteri menjaga gajahnya, juga menantang pertukaran beteng. Pertukaran beteng ditolak, beteng bergeser ke D1. Menurut Stockfish kawan, pertukaran beteng ini perlu dilakukan oleh hitam. Setelah dipukul balik oleh menteri ataupun dengan pion di sini, atau pada posisi ini menteri melakukan skak di sini, nanti setelah raja bergeser nanti pion bisa pukul beteng. Tapi di sini tadi Stoffels memilih langkah beteng bergeser ke D1 mengincar pion. Di sini beteng terlebih dahulu melakukan skak di B7. Raja mundur, selanjutnya pion G3 membuka ruang pelarian bagi raja agar tidak terus-menerus kena pin. Di sini dijawab hitam dengan gajah G7. Kenapa pion gratis ini tidak langsung diambil kawan? Ancamannya seperti ini, menteri akan ke C7, memberikan ancaman skakmat, beteng ini juga nanti akan tewas. Jika dilanjut dengan gajah ke G7, apa jadinya? Beteng ini akan melakukan skak di sini terlebih dahulu, dan jika ditutup dengan gajah di peta E8, di sini beteng bisa pukul beteng, dan selanjutnya beteng siap ambil gajah, mungkin beteng akan digeser ke F6, selanjutnya beteng akan naik untuk memberikan dukungan bagi menterinya, dan seterusnya sampai di sini kita tidak perlu melanjutkan. 4 langkah lagi bisa kalian otak-atik, 4 langkah akan terjadi skakmat. Jadi pada posisi seperti ini, saat pion ini didorong untuk membuka pergerakan bagi raja, dibalas dengan gajah G7. Selanjutnya pion didorong maju menghindari ancaman beteng, dan gajah F6 kembali. Raja naik ke G2 menghindari pin-pinan, dijawab hitam dengan langkah beteng D8. Gajah B6, beteng bergeser ke F8, gajah C5, beteng menghindar lagi ke D8, sekarang menteri F7. Persiapan menghadang pergerakan beteng kawan, mungkin di langkah berikutnya dijawab menteri E5 mengancam gajah. Ditinggalkan saja gajah bergerak ke D3, membiarkan gajahnya tewas oleh menteri hitam, tapi gajah hitam nanti akan tewas oleh menteri. Pada posisi ini, posisi hitam kena zugzwang kawan, tidak ada langkah terbaik lainnya. Posisi beteng pun sudah tidak bisa menghajar pion yang ada di peta D7 ini karena aksesnya sudah diputus oleh gajah terang putih ini kawan. Gajah pun juga siap memberikan bantuan bagi menterinya untuk menghajar pion-pion hitam ini. Ataupun di langkah berikutnya, menteri bisa melakukan skak di sini setelah ditinggal oleh menteri lajur E ini nanti kawan. Atau beteng siap digeser untuk memberikan ancaman atau tantangan bagi beteng hitam di baris ke-7 nanti kawan. Posisi raja pun sudah stuck di ujung papan. Di sini kawan, hitam membalas dengan langkah pion A5 untuk menghabiskan langkahnya. Beteng C7 membiarkan betengnya dihajar oleh menteri hitam kawan. Nanti gajah ini siap dipukul dan beberapa langkah berikutnya akan skakmat. Dan di sini beteng B1. Beteng C8 menantang pertukaran sehingga pionnya bisa promosi, ditolak, beteng B8. Pion F4 mengusir menteri agar meninggalkan diagonal gelap ini, gajahnya nanti akan tewas, juga meninggalkan lajur E ini agar menteri bisa bergerak ke peta E8 skak dan seterusnya. Menteri menghindar ke B2, langkah ini menurut Stockfish langkah yang tidak akurat, tapi pada posisi ini tidak ada langkah terbaik lainnya kawan. Tidak perlu saya lanjutkan apakah beteng pukul beteng, salah satu beteng ini, atau menteri berkorban, percuma saja, hitam sudah kolaps. Menteri ke F2 oleh Stoffels, dan lajur E sudah ditinggalkan oleh menteri hitam, menteri putih bergerak ke peta E8 skak. Tidak dipukul oleh beteng kawan, pion nanti bisa promosi. Raja bergerak ke G7, selanjutnya gajah ke F8 skak. Raja mundur kembali ke baris belakang dan gajah H6 open skak. Otomatis beteng mau tidak mau harus pukul menteri ini dan pion promosi skak mat. Sebuah permainan engine yang sangat menarik, yang sangat brutal kawan.
membuat langkah pengorbanan, tidak terburu-buru untuk mengambil pion di sisi kiri papan tadi di peta ini dengan gajah dengan dukungan betengnya tadi kawan, tidak terlalu memikirkan materialistis. Dia membuat posisi yang cukup kuat di sentral tadi, membuat langkah pengorbanan kuda, membentuk koneksi pion yang kuat di sentral tadi seperti ini. Salah satu pionnya tadi dikorbankan promosi beteng, kemudian mendapatkan kuda yang ada di peta C4 tadi kawan, tapi pion satunya akhirnya juga bisa promosi seperti ini. Dan di langkah ke-48 ini putih menskakmat raja hitam. Itulah kawan salah satu permainan antar engine. Biasanya kita melihat Stockfish dan Lila J0 bahkan Komodo. Kali ini saya sajikan dari engine yang lain. Semoga permainan dari kedua engine tadi bisa menghibur kawan-kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.